Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar materi operasi hitung campuran. Kita mulai dengan belajar operasi hitung campuran tanpa tanda kurung. Nah, saat mengerjakan operasi hitung campuran tanpa tanda kurung, kita perlu memperhatikan urutan pengerjaannya. Kita kerjakan operasi hitung campuran berdasarkan kekuatan tanda operasi hitungnya ya. Nah, jika salah mengerjakan, hasil yang diperoleh juga akan salah. Ayo kita perhatikan urutan operasi hitung campuran tanpa tanda kurung berikut. Untuk aturan, urutan operasi hitung campuran bilangan caca tanpa tanda kurung. Yang pertama, kali dan bagi sama kuat sehingga dikerjakan terlebih dahulu urut dari kiri. Yang kedua, tambah dan kurang sama kuat sehingga dikerjakan urut dari kiri. Yang ketiga, kali dan bagi itu lebih kuat daripada tambah dan kurang sehingga kita kerjakan soal itu terlebih dahulu. Nah, sekarang kita sudah tahu kan urutan operasi hitung campuran tanpa tanda kurung? Sekarang kita akan belajar mengerjakan soal operasi hitung campuran agar lebih jelas. Mari perhatikan contoh-contoh berikut ini ya. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang pertama. Soal yang pertama ialah 22 dikali 10 dikurang 25 ditambah 31. Nah, kita perhatikan di sini ada tanda perkalian, pengurangan, dan penjumlahan. Nah, cara pengerjaannya ialah perkalian dan pembagian itu dikerjakan lebih dahulu daripada penjumlahan dan pengurangan. Maka kita kerjakan dahulu yaitu 22 dikali 10. Hasilnya adalah 220. Kemudian dikurang 25 ditambah 31. Nah, di sini kita perhatikan lagi tandanya. Ada penjumlahan dan pengurangan itu sama kuat. Karena pengurangan yang terletak di paling kiri, maka kita kerjakan dahulu yaitu 220 dikurang 25. Kita turunkan ke bawah ya. Jadi 220 dikurang 25 sama dengan 195. Kemudian tambah 31. 31-nya kita turunkan. Nah, terakhir kita hitung hasil penjumlahannya. Kita kerjakan yaitu 195 ditambah 31. Sama dengan berapa? Sama dengan 226. Nah, sekarang jadi hasil dari 22 dikali 10 dikurang 25 ditambah 31 adalah 226. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua. Soalnya adalah 41 ditambah 120 dibagi 5 dikurang 19. Kita perhatikan di situ ada tanda penjumlahan, pembagian, dan pengurangan. Maka cara pengerjaannya ialah perkalian dan pembagian itu dikerjakan lebih dahulu daripada penjumlahan dan pengurangan. Maka yang kita kerjakan dahulu yaitu pembagian, yang mana di situ ada 120 dibagi 5. Hasilnya adalah 24. Jadi kita tulis ya, sama dengan 41 ditambah. Nah, tadi 120 dibagi 5 adalah 24. Jadi kita tulis 24 dikurang 19. Nah, kalau sudah begini, maka kita perhatikan lagi. Di situ ada tanda penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan dan pengurangan itu sama kuatnya.
Karena penjumlahan yang terletak di paling kiri, maka yang kita kerjakan dahulu ialah 41 ditambah 24. Kita susun ke bawah ya, sama dengan 41 ditambah 24 adalah 65. Kita kurang 19-nya turun ke bawah. Terakhir, kita hitung hasil pengurangannya ya. Kita kerjakan yaitu 65 dikurang 19, maka mendapatkan hasil 46. Jadi, hasil dari 41 ditambah 120 dibagi 5 dikurang 19 adalah 46. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Perhatikan soalnya ya. Di sini ada soal 13 dikali 6 dikurang 13 ditambah 48 dibagi 6. Yang perlu kita perhatikan adalah mengenai tandanya ya. Di situ ada tanda kali, kurang, tambah, dan bagi. Nah, mana dulu yang kita kerjakan? Perkalian dan pembagian itu dikerjakan terlebih dahulu daripada penjumlahan dan pengurangan. Karena perkalian yang terletak di paling kiri, maka kita kerjakan dahulu yaitu 13 dikali 6. Kita tulis berapa? 13 dikali 6 adalah 78. Kemudian dikurang 13 ditambah 48 dibagi 6. Kita lihat di situ tandanya ada kurang, tambah, dan bagi. Karena pembagian itu lebih unggul daripada penjumlahan dan pengurangan, maka kita kerjakan yaitu yang pembagian ya, yaitu 48 dibagi 6. Nah, 48 dibagi 6 adalah 8. Kita turunkan ke bawah. Selanjutnya ialah kita perhatikan lagi di situ ada 78 dikurang 13 ditambah 8. Karena penjumlahan dan pengurangan itu sama kuat, maka yang kita kerjakan terlebih dahulu yaitu yang berada di paling kiri, yaitu 78 dikurang 13. Hasilnya adalah 65. Nah, sekarang kita turunkan ya. Jadi 65 ditambah 8. Terakhir kita hitung hasil penjumlahannya, kemudian kita kerjakan. Jadi 65 ditambah 8 adalah 73. Jadi hasil dari 13 dikali 6 dikurang 13 ditambah 48 dibagi 6 adalah 73. Sampai di sini video pembelajaran kita untuk hari ini ya. Semoga kalian paham semua. Sampai bertemu lagi. Akhir kata Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.